Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Calon-calon hufadz, ada di antara yang sudah hafidz ya. Calon-calon imam, calon-calon ulama, calon-calon ahli surga, calon-calon anak-anak yang akan membawa orang-orang tuanya nanti ke surga. Kita jumpa lagi untuk membahas aspek-aspek fikih yang berkaitan dengan sholat. Salah satu di antara yang banyak diabaikan oleh manusia ketika masuk ke dalam masjid adalah tidak melakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat tahiyatul masjid tapi tidak menghadap ke sutrah. Dan ini termasuk salah satu kesalahan. Berkata Syekh masyhur dalam kitab Al-Qawl Mubin fi Akhtail Musallin, annaka tarahu waqifan fi muntasifil masjid atau fi akhirih wa bainahu wa baina jidar al-qiblah al-amtar al-adidah fayusalli duna ayyukallifa nafsahu ittikhadha sutrah atau taqarrub min jidadil qiblah. Engkau lihat ada orang masuk ke dalam masjid, dia berdiri di tengah-tengah masjid atau di ujung masjid. Antara dia dan kiblat ada jidar, ada ini apa jidar? Dinding beberapa meter. Dia tidak mengambil sutrah atau tidak mendekat ke dinding tersebut. Padahal kita sudah jelaskan bahwa wajib bagi kita untuk sholat menghadap sutrah. La tusallu illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutrah. Sama enggak dengan menghadap kiblat? Nah, beda. Kalau menghadap kiblat rukun. Bukan menyembah kiblat. Menyembahnya siapa? Allah. Kenapa menghadap kiblat? Allah yang perintahkan. Niatnya jangan menyembah kiblat. Niatnya menyembah Allah. Walaupun kita nanti sholat di Mekah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Kita sholat menghadap Ka'bah, Ka'bah ada di hadapan kita. Jangan niat menyembah Ka'bah. Seperti anggapan orang kafir, kaum muslimin menyembah batu. Bukan, menyembah Allah. Cuma kenapa menghadap kiblat? Karena diperintah oleh Allah. Siapa yang ruku sujud ke Ka'bah dengan niat menyembah Ka'bah, musyrik dia. Jadi niatkan menyembah Allah dan menghadap Ka'bahnya karena diperintah oleh Allah. Sehingga seluruh kaum muslimin dari seluruh dunia ketika sholat tidak ada perbedaan, semuanya menghadap ke Ka'bah. Demikian juga sutroh kita pasang di depan kita bukan menyembah sutroh.
tapi Nabi yang perintahkan. Salah satu fungsinya untuk menghalangi orang dari lewat di hadapan kita ketika sholat. La tusallu illa ila sutrah. Jangan kalian sholat kecuali dengan menghadap sutrah. Sutrah itu bisa dinding, bisa tiang, bisa orang yang sedang duduk. Bisa juga satu benda yang diletakkan di hadapan kita tingginya kira-kira satu hasta, satu siku. Kalau di tempat terbuka di jalan, kita datang waktu sholat ketika safar, bisa batu ditumpuk-tumpuk atau pasir yang digunduk-gunduk setinggi satu hasta. Nah, padahal orang yang sholat lebih berhak untuk mendapatkan tiang di tengah masjid dibanding orang yang hanya bersandar untuk ngobrol atau yang lainnya di dalam masjid. Sebagaimana Umar radhiyallahu an menyatakan, al-musalluna ahaqqu bis-sawari minal muttakhidina ilaiha. Orang-orang yang akan sholat lebih layak untuk memperoleh tiang-tiang masjid daripada yang hanya bersandar. Jadi dia begitu masuk ke dalam masjid kan gak bawa sutra. Lalu ada tiang, jadikan tiang sebagai sutra. Dan itu lebih berhak dibanding orang lain yang hanya duduk-duduk. Sebuah hadis dari Abu Qatadah As-Sulami. Ini Abu Qatadah orang Arab, sahabat Nabi, bukan orang Tasik. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'atain qabla ayyajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sedangkan ucapan Umar tadi bahwa orang yang mau sholat lebih berhak untuk memperoleh tiang-tiang masjid, itu juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Adapun di dalam riwayat lain Abu Qatadah masuk ke dalam masjid, lalu beliau melihat Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid di antara para sahabatnya. Ya, Nabi sudah duduk, sudah masuk duluan dengan para sahabat. Sudah sholat tahiyatul masjid. Lalu duduk-duduk ngobrol. Masuk Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah itu langsung duduk. Langsung ikut mendengarkan. Tidak sholat dulu. Maka Nabi SAW menegur, "Ma mana'aka antarka," apa yang menghalangi kamu untuk sholat? Abu Qatadah menjawab, "Ra'aituka jalisan wan nasu julus." Aku lihat engkau sholat. Aku lihat engkau duduk-duduk, orang-orang juga ikut duduk. Jadi langsung ikut duduk. Padahal Nabi dan para sahabat mah tadi sebelum duduk sudah sholat dulu. Maka berkata Nabi SAW, "Fa'idha dakhala ahadakumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada 2 faidah.
Faedah pertama, masyru'iyatu tahiyatil masjid likulli dakhil. Disyariatkannya salat tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Kedua, fihi raddun ala man qala idza khalafa wa jalasa la yusra'u lahu tadaruk. Kedua, di dalam hadis ini terkandung bantahan kepada orang yang berkata kalau sudah terlanjur duduk tidak lagi disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Orang yang berkata begitu salah dibantah dengan hadis ini. Kenapa? Karena Abu Qatadah saat itu langsung duduk. Oleh Nabi ditegur, sholat dulu. Lalu sudah duduk, lalu beliau berdiri. Kedua, ada hadis lain Abu Dzar radhiyallahu an dakhala al-masjid faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam araka'ta rak'atain qala la qala qum farqa'huma. Abu Dzar masuk ke dalam masjid. Langsung duduk. Maka berkata Nabi SAW, kamu sudah sholat 2 rakaat? Dijawab belum. Bangkit lagi, bangun lagi, sholatlah 2 rakaat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dengan sanad yang sahih. Dan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya ketika mengomentari hadis ini. Kata beliau, anna tahiyatul masjid la tafutu bil julus. Bahwa salat tahiyatul masjid tidak luput, tidak hilang hanya karena duduk. Jadi kalau walaupun sudah masuk dan sudah duduk, maka boleh berdiri lagi lalu salat untuk tahiyatul masjid. Termasuk kisah Sulaik, seorang sahabat yang nanti juga akan diterangkan dalam bab salat Jumat secara lebih rinci. Dia datang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Saat itu Nabi SAW sedang khutbah. Apa hukum mendengarkan khutbah? Wajib. Maka Sulaik masuk dan langsung duduk. Di saat Nabi sudah sedang khutbah. Langsung oleh Nabi ditegur, hal sholaita rak'atain, kamu sudah sholat 2 rakaat. Maka dia belum, kum fassallihima. Bangkit kamu, berdiri lagi kamu. Dan sholatlah 2 rakaat. Orang itu sudah duduk dan khutbah sedang berjalan. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Orang itu lalu bangkit berdiri dan sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Oleh karena itulah kita bayangkan sebagian ulama ada yang menyatakan sholat tahiyatul masjid itu wajib. Sebagian ulama, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Alasan kenapa wajibnya pertama perintah Nabi SAW. Perintah untuk sholat. Seperti hadis Abu Qatadah tadi, idza dakhala ahadakumul masjid falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Ini perintah. Kedua, ada larangan dari duduk langsung tanpa sholat. Seperti masih dari Abu Qatadah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian duduk, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk. Ditekankan fala yajlisanna, pakai nun taukid di akhirnya.
Tidak fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Jangan duduk tidak, tapi ditekankan dengan nun. Fala yajlisanna. Ini larangan duduk dengan larangan yang ditekankan. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, tadi hadis Sulaik yang ketika Nabi khutbah dia masuk langsung duduk ditegur. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka suruhan Nabi untuk sholat 2 rakaat walaupun sudah khutbah menunjukkan wajibnya sholat tahiyatul masjid tersebut. Sehingga mengalahkan kepentingan mendengarkan khutbah. Tapi hendaklah dia dipercepat sholatnya. Ya. Nah, maka kata Imam Ibnu Hibban, al-hathu ala sholati tahiyah hatta law kana yakhtubu al mimbar. Hadis ini berisi perintah untuk sholat tahiyatul masjid walaupun imam sudah khutbah di atas mimbar. Sekarang bagaimana kalau masuk masjid keburu qomat atau pas sholat tahiyatul masjid baru rakaat pertama sudah diqomatkan. Karena qomat ini hak imam. Kalau imam sudah datang maka dia menyuruh untuk qomat maka qomat. Atau kalau sekarang umpamanya imam menginstruksikan kepada marbot, kepada DKM. Pokoknya qomatlah 15 menit setelah azan. Lalu dipasang waktu di screen seperti ini. Lalu pas saatnya qomat otomatis. Walaupun imam tidak memerintahkan tapi sudah masuk. Waktunya sudah 15 menit dari azan tadi. Itu sama dengan perintah imam. Maka qomat. Maka kalau sudah qomat tidak boleh ada sholat lain selain sholat fardu. Baik itu tahiyatul masjid. Atau sholat sunat qobla. Atau sholat sunat apapun. Maka wajib dia ini membatalkan sholatnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila dikumandangkan qomat, maka tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, siapa yang melanjutkan sholatnya, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobla, ketika qomat dikumandangkan, dia terus melanjutkan sampai tertinggal imam, tidak sah sholatnya. Karena Nabi SAW menyatakan, idza uqimatis shalah fala sholata. Kalau sholat dikomatkan tidak boleh lagi ada sholat. Fala sholat artinya tidak sah sholat. Kecuali sholat fardu. Maka berkata Syekh Masyhur Hasan Salman, wa in kana al-musalli qad yubashiru sholata tahiyatul masjid. Wa iqamatis shalah qata'a sholatahu liyulhiq bil jamaah. Apabila orang langsung sholat tahiyatul masjid setelah masuk masjid. Di tengah sholatnya lalu diqomatkan untuk sholat fardu, dia harus memutuskan sholatnya. Dan langsung gabung ke dalam jamaah. Rincian tentang hal ini nanti akan diterangkan pada bab tentang hal tersebut. Nah sekarang kalau umpamanya seseorang masuk ke dalam masjid setelah azan. Lihat di waktu keqomat kan suka ada masjid mencantumkan waktu keqomat sekian menit lagi kan. Kita aja nggak ada. Kurang lengkap screennya ini. Malah settingannya jadwal sholat syuruk atau terbitnya matahari juga tidak ada ya. Malah rusak lagi tuh TV-nya, ada yang rusak.
santri senata. Nanti kita beli lagi yang lebih besar, settingan lagi yang lebih lebih lengkap, lebih komplit. Termasuk mungkin ada waktu iqamah ada. Mungkin di sini belum ada. Nah, kita lihat masuk masjid, aduh cuma 4 menit lagi ke qomat. Padahal kita belum tahiyatul masjid. Belum sholat qibla, belum sholat syukur wudhu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sholat niat tahiyatul masjid atau qibla? Atau syukur wudhu. Diterangkan oleh para ulama. Pertama, bagi orang yang terbiasa menunaikan qibla dan tahiyatul masjid, cukuplah 1 sholat dengan 2 niat. Walaupun waktu masih panjang. Karena apa? Karena tidak ada yang Nabi tidak mengistilahkan tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Beliau hanya menyatakan kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tidak dijelaskan. Sehingga walaupun seorang masuk masjid lalu sholat qibla ini, maka dia sudah mengamalkan hadis ini. Karena dia sudah sholat dulu 2 rakaat. Atau sholat syukur wudhu. Kalau yang tidak ada qiblanya seperti umpamanya asar atau maghrib atau isya, maka dia sudah mengamalkan hadis tersebut. Adapun kalau umpamanya jam 8 masuk masjid untuk baca Quran. Masuk masjid nggak ada sholat apapun kan yang disyariatkan. Duha umpamanya sudah dia. Maka ya dia sholat 2 rakaat, sholat mutlak dan itu termasuk tahiyatul masjid. Berkata Syekh Masyhur Hasan Salman, "Idza dhaqal waqtu an ada'i tahiyatil masjid wala yujad muttasi'un illa lisunnah al-qabliyah awil faridah fahalil musalli ayyuhrama bisolatin yanwi biha al-amrain ma'an ani at-tahiyyah was sunnah." Apabila waktu sempit untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid, tidak ada waktu lain kecuali hanya 2 rakaat qibla lalu fardu. Apakah dia dibolehkan untuk meniatkan 2 niat untuk 1 sholat? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, wattafaqa ashabuna ala tasrih bihusulil farad wa tahiyyah wa sarrahu bi'annahu la khilafa fi husulihima jami'a wa lam ara fi dhalika khilafan ba'dal bahthis syadid sinin. Kata Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, beliau menyatakan telah sepakat para sahabat kami. Maksud sahabat kami ulama-ulama yang semadhab dengan beliau. Dan Imam An-Nawawi bermadhab dalam masalah fiqih. Bermadhab apa? Syafi'i. Mengikuti kepada Imam Syafi'i. Telah berkata atau sepakat para sahabat kami di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah tentang jelasnya teraihnya pahala fardu dan tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid keburu qomat. Lalu dia tidak sempat salat tahiyatul masjid. Lalu dia niatkan ketika masuk masjid, ketika salat fardu sekaligus mengamalkan hadis Nabi tidak duduk sebelum salat. Lalu beliau menyatakan wasarrahu bi annahu la khilafa fi husuluhima jami'a. Para ulama sahabat kami madhab Syafi'iyah menjelaskan tidak ada perbedaan di dalam meraih kedua-duanya sekaligus. Walam ara fi dzalika khilafan, dan aku tidak melihat
adanya ikhtilaf dalam masalah tersebut di kalangan ulama Syafi'iyah ba'dal bahthis syadidi sinin. Setelah aku mengadakan penelitian yang keras di dalam beberapa tahun. Itu beliau terangkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz yang pertama halaman 325-326. Jadi kalau umpama kita masuk ke dalam masjid sholat sebelum qomat, sholat apa? Dia biasa tahiyatul masjid dan biasa qobla umpama, maka cukup satu. Karena apa? Karena kedua sholat ini seluruhnya sama, hukumnya sama. Sunnah menurut jumhur ulama. Jumlahnya 2 rakaat. Tata caranya sama, bacaannya sama, semuanya sama. Maka boleh digabung 2 niat menjadi 1 amalan. Dan ini menunjukkan sangat pentingnya sholat tahiyatul masjid. Jadi intinya hukum sholat tahiyatul masjid diikhtilafkan oleh para ulama. Jumhur ulama menyatakan sunnah. Sebagian kecil ulama menyatakan wajib. Seperti Syekh Al-Albani dan murid-muridnya menyatakan bahwa itu adalah wajib. Walhasil ini ikhtilaf wajib sunnah jangan diabaikan. Begitu masuk masjid, salatlah kita 2 rakaat. Kecuali kalau kita tidak berniat menetap duduk di dalam masjid. Umpamanya hanya masuk untuk nyapu, masuk untuk ngambil barang yang ada di masjid tadi, mushaf ketinggalan, HP ketinggalan, lalu keluar lagi. Maka itu tidak disyariatkan untuk tahiyatul masjid karena dia tidak duduk. Tidak berniat untuk duduk di dalamnya. Ya, inilah penjelasan tentang hukum sholat tahiyatul masjid. Cukup sampai di sini dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab saya punya ini. Ini air Zam-Zam. Air terbaik di dunia. Penyembuh segala macam penyakit. Air yang penuh barokah. Disunahkan ketika meminumnya baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang luas, dan obat, kesembuhan dari segala macam penyakit. Niatkan untuk semua niat yang baik. Di antara kalian ada niatnya malas-malas, ada yang malas belajar, niatkan agar Allah memberi dorongan untuk rajin. Yang susah agak susah menghafal, niatkan untuk mudahkan oleh Allah dimudahkan menghafal. Karena Nabi SAW menyatakan air Zam-Zam itu 5 syuriba malahu. Berkhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Saya ingin kasih ke semua tapi cuma 3. Siapa yang mau? Cung. Tapi harus jawab dulu pertanyaan. Nggak gratis. Bayar dengan jawab pertanyaan. Cung. Siapa Cung? Mana? Tadi banyak. Cung. Ayo. Ini asa-asa kasihin ini. Ini. Siapa namanya? Andra dari Cimahi. Dekat tuh. Andra. Sudah berapa juz hafal? 3. 3. Juz yang mana? Belakang. 28, 29, 30. Lanjutkan ayat yang saya baca. Aduh. Aduh.
Pertama, was-samaa'a banainaha. Was-samaa'a banainaha biaidina. Terus. Juz berapa? Oh bukan, itu juz 20. Namanya namanya. Ulangi jangan itu. Pantas kerung. Iya tuh. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa'amma man utiya kitabahu فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. بارك الله فيك. حسبك. فضل. Ceng lagi. Siapa lagi? Ayo. Mana tadi yang ngacung? Siapa namanya? Fikri dari Jakarta. Berapa juz? 3. Sama, 3 juz terakhir. Ya. Lanjutkan. Mananya? Oh iya Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Surat apa? Surat Al-Mumtahanah. Tadi surat apa? Lupa. Al-Haq. Bukan Al-Hakumut. Satu lagi sebelah kiri. Satu lagi sebelah kiri. Cung. Masa ngeper, cung. Ini nih biasa-asa. Kasih. Mic. Siapa? Nama? Abdul Razak. Dari? Pekanbaru. Masya Allah. Jauh banget. Berapa juz? 8. 8. Dari juz? 5 juz belakang, 3 juz depan. 5 juz belakang. Berarti dari 26 ya? Taib. Teruskan apa yang saya baca ini. Afara'aita alladhi tawalla. Afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa aqda. Aqindahu ilmul ghaibi fahuwa yara
am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Satu lagi, kan sudah 8. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamu qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Afa bihadzal hadits ta'jabun. Afa bihadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Surat apa itu? An-Najm ayat terakhir. Setelah itu disyariatkan apa? Sujud tilawah. Ini ya, kalian kan calon imam dan sudah ada yang jadi imam di sini. Usahakan kalau membaca surat yang ada ayat sajdah, sujudlah. Kemarin ada yang baca surah An-Najm terakhir sholat isya ya, nggak sujud. Jadi sujudlah ya sekali. Takbir, sujud. Lalu baca apa? Subhana rabbiyal a'la. 3 kali minimalnya. Lalu ditambah dengan sajada wajhil ladzi khalaqahu dan seterusnya sampai akhir. Hafalkan. Lalu bangkit lagi. Lalu lanjutkan bacaannya. Kalau surahnya ayat terakhir seperti surah An-Najm tadi kan terakhir. Terus ada lagi surah yang ayat terakhirnya ayat sajdah. Surah apa? Al-Alaq. Jadi falyad'u nadiyah sanad'u zabiyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud. Itu ayat terakhir. Bangkit lagi. Ada 2 opsi. Setelah bangkit boleh langsung ruku. Atau boleh ditambah dengan 1 ayat setelahnya. Umpamanya kalau sudah surah An-Najm tadi. Baca surah 2 ayat selanjutnya surah Al-Qamar. 1-2 ayat. Lalu sujud. Lalu ruku. Atau boleh baca surah pendek Kulhu umpamanya. Atau Al-Insyirah atau apapun. Lalu setelah itu ruku ya. Adapun kalau di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surat, seperti umpamanya surah As-Sajdah, setiap hari Jumat disunahkan baca surah As-Sajdah lalu sujud. Seandainya saya jadi imam, setiap Jumat saya akan baca surah itu. Imam tadi mah henteu yang dibaca surah Al-Hujurat. Umpamanya innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu tengah-tengah surat. Sujud dulu. Setelah sujud, bangkit lagi berdiri, langsung nyambung. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a dan seterusnya. Usahakan sujud ya. Hafalkan setiap kalian doa sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Itu disunnahkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu udah belum? Belum ya? Berarti satu lagi.
Ini sudah merengut ya. Barakallahu fiik. Cung, siapa sekarang yang bertanya tapi tidak ada hadiah? Karena nanya, kalau jawab ada hadiah. Ada yang mau bertanya? Cung. Raja, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Sultan dari Margasih. Ustaz izin bertanya. Ketika sakit terus sholat sendirian dan ketika sholat di musola cara berjamaah, apakah masih dianjurkan untuk azan dan iqamah? Iya. Kalau kita sendirian, baik sakit atau di tengah jalan, apakah azan? Iya, disyariatkan azan. Sudah kita jelaskan pada waktu membahas bab azan. Kata Nabi SAW kepada si penggembala. Kalau dulu di Madinah menggembala kan jauh ke gunung. Jauh dari masjid, azan dari masjid tidak kedengaran. Jauh berkilo-kilo. Dan tidak mungkin ke masjid. Dan tidak wajib ke masjid kalau tidak mendengar azan. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu berazan dengan suara keras. Tak ada satu makhluk pun yang mendengar azanmu kecuali dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kambing, batu-batu, gunung, tumbuhan mendengar azanmu itu akan menjadi saksi bagimu di akhirat nanti. Ya, walaupun kita sendirian, umpama kita safar ke luar kota lalu nginap di hotel, nggak ada masjid jauh gitu, azan sendirian sebelum sholat ya. Di kamar tersebut. Adzan, qomat. Termasuk di rumah, ya termasuk di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah di musola? Iya, musola rumah gitu ya. Ada lagi? Kasih itu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Kenzi dari Lembang. Tat izin bertanya Tat. Ana pernah ikut kajian di rumah. Kata ustadznya tuh kalau beramal niatnya bisa dibanyakin dan dianjurkannya gitu. Salah satu contohnya tuh kalau misalnya sholat zuhur bisa sekali sholat 2 rakaat. Niatnya syukrul wudu, terus sekalian sama 2 rakaat qobliyah sama tahiyatul masjid. Apakah benar Tat? Sholat zuhur, kan zuhur 4 rakaat. Bukan, maksudnya sebelum sholat zuhurnya gitu. Oh. Sudah? Ya. Kan tadi saya jelaskan begitu ya. Ya boleh. Kalau kita sudah terbiasa semua. Jadi kita sudah terbiasa tahiyatul masjid, qobliyah. Ya, itu dibolehkan. Dan itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena hadis yang menyatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Kalau kamu masuk masjid jangan lu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Nabi tidak menjelaskan. Sehingga seandainya orang itu sholat qobliyah 2 rakaat, berarti sudah mengamalkan hadis ini. Sebab dia sudah sholat 2 rakaat. Tidak disebut tahiyatul masjid. Sholatlah qobliyah maka sudah mengamalkan hadis ini. Kecuali seperti yang saya bilang tadi, umpamanya masuk ba'da subuh nih ke masjid. Dia sudah sholat di masjid lain. Sholat subuh. Pindah ke masjid yang lain untuk mengikuti kajian. Begitu masuk, nggak ada sholat yang disyariatkan kan. Malah terlarang. Ya, melakukan sholat sunat ba'da subuh sebelum syuruk. Maka begitu masuk boleh dia sholat. Sholat apa? Nah, tahiyatul masjid.
Boleh gitu tahiyatul masjid di waktu terlarang? Boleh. Karena itu termasuk sholat yang ada sebab. Sholat sunat yang ada sebab, maka dibolehkan walaupun di waktu yang terlarang. Termasuk sholat tahiyatul masjid. Itu sholat yang ada sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. Maka lahir di syariat sholat tahiyatul masjid. Boleh di waktu terlarang. Ba'da subuh, ba'da asar gitu ya dibolehkan. Walaupun terlarang. Allahu a'lam. Cung satu lagi. Lagi kirinan nawe. Assalamualaikum. Nama anak Kinan dari Cibiru. Tadi izin bertanya. Kinan ini tadi siapa? Kenzio. Dua-duanya dari Jepang. Kalau misalnya ketika kita lagi sholat ragu-ragu, kita sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam, Tat? Ya, kalau ragu-ragu. Ragu-ragunya itu apakah berakibat nambah gerakan atau mengurangi gerakan. Kalau berakibat menambah gerakan, lakukan setelah salam. Kalau kesalnya karena ada yang tertinggal seperti lupa tahiyat awal, maka lakukan sebelum salam. Umpamanya pas duhur, asar atau isya, nggak tahiyat awal karena lupa, bukan sengaja ya, karena lupa. Pas rakaat ketiga ingat, oh tadi teh belum tahiyat awal, berarti ada yang kurang kan? Lakukan sebelum salam. Setelah tahiyat, beres tahiyat, masih hiddajal, jangan salam dulu, sujud dulu 2 kali. Bacanya subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, ada bacaan khusus untuk sujud sahwi. Ya, baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Adapun bacaan subhana man la yanam wa la yashu atau subhana man la yasu wa la yanam, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya. Jadi yang ada adalah subhana rabbiyal a'la berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la ini bacaan setiap sujud kalian. Termasuk sujud sahwi? Iya. Nah, lalu lakukan 2 kali sujud sahwi lalu salam lagi. Nah, kalau umpamanya ragu atau yakin ada tambahan. Umpamanya kita sudah tahiyat awal, masuk rakaat ketiga. Ketika rakaat ketiga itu ragu, ente sudah tahiyat awal apa belum? Kan ada kadanya begitu ya. Akhirnya kita tahiyat awal lagi 2 kali. Setelah itu masuk rakaat keempat, tadi teh sudah, kan gitunya. Berarti 2 kali itu tahiyat awalnya. Atau ini ragu, 3, 4, 3, 4. Akhirnya ambil 3. Lalu tambah 1 rakaat lagi. Ada kemungkinan dia sholat 5 rakaat. Karena lupa tadi. Ya, maka lakukan setelah salam. Jadi setelah tahiyat akhir salam, lalu takbir lagi sujud sahwi 2 kali dan salam lagi. Ya cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.